Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Akbar Prayoga dari Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembagian zona laut berdasarkan kedalaman. Zona laut berdasarkan kedalaman dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada zona litoral, zona neritik, zona basial, zona abyssal, dan zona hadal. Kita akan masuk ke zona litoral terlebih dahulu. Zona litoral ataupun zona pesisir merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Pada saat terjadi air pasang, maka daerah ini akan tergenang oleh air, dan saat terjadinya surut, maka daerah ini akan kering. Biasanya kita bermain di daerah zona litoral untuk berrekreasi, berwisata, dan sebagainya. Kita akan masuk ke zona yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik ataupun zona laut dangkal dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Sebuah laut dapat dikatakan sebagai ke dalam zona neritik apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu bagian dasar laut mencapai kedalaman 200 meter, sinar matahari masih dapat tembus ke dasar laut. Zona-zona ini biasanya dipenuhi oleh biota-biota laut yang hidup seperti terumbu karang, kemudian lamun, ikan-ikan, dan biasanya para nelayan menggunakan daerah ini untuk memancing ataupun menangkap ikan. Dan kita masuk ke zona selanjutnya, itu adalah zona basial ataupun wilayah laut dalam. Zona basial merupakan zona laut dengan kedalaman 1000 sampai 2000 meter dan memiliki lereng yang curam. Pada zona ini, matahari tidak mampu tembus ke dasar laut. Kita lanjut ke zona selanjutnya, ada zona abyssal ataupun zona wilayah laut yang sangat dalam. Zona abyssal merupakan laut memiliki kedalaman antara 2000 sampai 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sudah sangat besar dan suhunya sangat rendah sekali. Selain itu, tumbuhan dan binatang laut yang hidup sangatlah terbatas. Zona selanjutnya adalah zona hadal, wilayah laut yang paling dalam. Zona hadal adalah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter, biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut ataupun lubuk laut. Ikan-ikan yang hidup di zona kedalaman laut. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita mengenal soal pembagian zona kedalaman laut terlebih dahulu. Tidaknya zona kedalaman laut dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu ada sunlight zone, twilight zone, midnight zone, the abyss, and the trench. Kita akan masuk ke zona sunlight terlebih dahulu. Dan yang terdangkal kita punya sunlight zone. Zona ini dimulai dari permukaan laut hingga 213 meter. Masih disinari oleh cahaya matahari, membuat zona ini memiliki suhu yang hangat. Sebagian besar hewan laut hidup di zona ini, begitu pula dengan zooplankton dan fitoplankton. Hewan ataupun ini menjadi makna utama bagi hewan-hewan laut yang lainnya. Kita akan memasuki ke zona kedua, adalah zona twilight. Di bawah sunlight zone ada twilight zone. Zona ini memanjang antara 213 meter hingga 1 km. Sangat sedikit cahaya matahari yang bisa mencapai zona ini, sehingga laut yang di sekitarnya terlihat sangat redup. Ikan yang lebih besar seperti paus, cumi-cumi raksasa menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Tidak hanya itu, hewan laut yang hidup di kedalaman ini mulai tampak aneh wujudnya. Kita lanjut ke zona yang ketiga, ada zona midnight. Semakin dalam kita menjelajah lautan, menjadi semakin gelap. Di bawah twilight zone, ada midnight zone dengan kedalaman antara 1 km hingga 4 km. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan-hewan laut tersendiri. Tekanan pada kedalaman ini sangat besar, yaitu sekitar 5.800 pound per inci. Itu sangat besar sekali. Uniknya, meski tekanan air yang besar, masih ada hewan yang bisa ditemukan di sini. Paus sperma diketahui bisa menyelam hingga ke midnight zone untuk mencari makan. Selain itu, makhluk yang hidup di zona ini antara lain adalah anglerfish, tripodfish, tripang, cumi-cumi vampir, black swallow, dan sebagainya. Kita masuk ke zona selanjutnya, ada zona abyssal. Mari kita menyelam lebih dalam dan bertemu dengan abyssal zone. Zona ini memanjang antara 4 km sampai 6 km. Suhu di sini sudah sangat dingin, hampir mencapai titik beku, sekitar 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius. Sudah tidak ada cahaya sama sekali, ya artinya laut di zona ini sangat dingin, beku, dan gelap. Tekanan airnya pun jauh lebih besar. Sangat sedikit sekali makhluk hidup yang bisa ditemukan di kedalaman ini. Hewan yang tinggal di dalamnya antara lain adalah hewan-hewan invertebrata
seperti basket, starfish, cumi-cumi, dan lain sebagainya yang invertebrati seperti itu. Kita masuk ke zona yang terakhir, ada zona trench. Ini adalah zona terdalam dari lautan. The trench zone. Zona ini memiliki kedalaman antara 6 km hingga 11 km. Suhunya bisa mencapai di bawah titik beku dan memiliki tekanan hingga 8 ton per inci. 8 ton per inci. Wow, tekanannya sangat besar sekali. Meskipun pada dalam zona yang ekstrim, nyatanya masih ada tanda-tanda kehidupan di zona ini. Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal dan diketahui memiliki kekurangan cahaya. Ketersediaan makanan yang rendah, memiliki tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Contoh hewan yang hidup di zona ini adalah cacing tabung raksasa, foraminifera, spesies khusus bintang laut, hingga belut cas. Berbagai eksplorasi dan penelitian terhadap hewan laut telah dilakukan. Namun faktanya, hingga detik ini baru 10% saja yang bisa dieksplorasi oleh lautan kita. Sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Saya menerima kritik dan sarannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.